Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bertemu dengan Bapak. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi dari aljabar matriks. Nah, kita akan masuk ke materi terakhir yang akan kita bahas di perkuliahan kita dalam aljabar matriks kali ini, yaitu adalah solusi sistem persamaan linear menggunakan determinan atau yang biasa juga dikenal sebagai aturan Cramer. Nah, jadi di sini Bapak ingin menyampaikan aja, ini adalah materi terakhir, dan seperti biasa materi terakhir ini juga akan masuk dalam final test kita. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa menyimak pembahasan mengenai materi aturan Cramer ini sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, dan ini adalah metode terakhir yang akan kita bahas dan kita pelajari pada mata kuliah aljabar matriks ini. Nah, sebelumnya habis ini adalah pertemuan terakhir, jadi setelah ini kita akan masuk ke final test. Nah, untuk jadwal final testnya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, dan kemudian bahan apa yang akan kita pelajari di final test. Nah, itu insya Allah semua yang berkaitan sama apa yang sudah kita pelajari dari setelah UTS. Nah, jadi dari operasi baris elementer nanti inverse matrix dengan menggunakan operasi baris elementer, sampai nanti solusi sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer. Nah, itu saja. Nah, untuk mendalami materi kita pada hari ini, silahkan silahkan simak video berikut. Nah, kita masuk ke materi ya. Jadi di sini perlu Bapak tekankan lagi bahwa ini adalah materi terakhir dari perkuliahan kita di aljabar matriks. Nah, ini adalah penutup, dan ini akan menjadi salah satu materi yang diujikan nanti di final test. Nah, untuk kisi-kisi apa yang akan kita bahas di final test, apa yang akan diujikan di final test nanti akan Bapak beritahu materinya apa saja di WhatsApp nanti ya, via WhatsApp aja nanti kita bahas. Tapi ya sebagai gambaran, insya Allah semua yang kita pelajari mulai dari pertengahan setelah UTS itu ya, artinya materi yang setelah UTS. Jadi dari inverse menggunakan operasi baris elementer, kemudian ada determinan, yang bisa pakai cara Sarus maupun pakai cara ekspansi kofaktor. Nah, itu sampai sifat-sifat determinan, mencari inverse menggunakan adjoint suatu matriks. Nah, dan kemudian sampai kita mencari suatu solusi sistem persamaan linear menggunakan determinan. Insya Allah itu masuk semua nanti di ujiannya. Nah, oke. Sekarang kita bahas dulu ini materi terakhir. Nah, ini berkaitan sama judulnya sebenarnya sih, ini solusi sistem persamaan linear menggunakan determinan. Nah, jadi yang sudah kita pelajari, kita udah pelajari banyak sekali solusi sistem persamaan linear. Pertama, kita ada menggunakan eliminasi ya, kemarin di awal bab itu. Yang kedua kita membahas tentang metode substitusi. Nah, kemudian ada metode campuran. Terus lagi ada metode grafik. Kemudian kemarin kita juga menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, operasi baris elementer ya, yang sampai 100, 01, 001. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga kemarin ada mencoba menggunakan inverse matrix. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan mencari inverse matrix ya, yang nanti dikalikan. Jadi kalau nanti kita ada ketemu matriks A kali X sama dengan B, nah maka X ini adalah matriks dari variabel ya. AX akan kita dapat dengan cara A inverse dikali dengan B. Nah, seperti itu.
Nah, itu dengan cara inverse matrix. Nah, yang terakhir, nah sesuai janji Bapak di awal perkuliahan kita, di awal semester kemarin, kita akan membahas berbagai macam cara, dan ini adalah cara terakhir yang kita bahas di semester ini, yaitu kita akan menggunakan yang namanya determinan. Nah, jadi kita akan menggunakan determinan ya. Determinan matriks. Nah, determinan matriks. Matriks seperti apa yang akan kita gunakan dan kita cari determinannya untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Nah, itu yang akan kita bahas di sini ya. Oke, jadi hari ini kita fokus solusi sistem persamaan linear menggunakan determinan ya. Nah, jadi diharapkan nanti mungkin yang akan digunakan nanti kalian bisa menggunakan ini. Kalau 4 ini bahan sampai SMA ya. Nah, kalau kita di perkuliahan biasanya dari 5, 6, 7. Nah, ini akan kita gunakan nanti kalau kalian menghadapi suatu sistem persamaan linear. Kita akan menggunakan 5, 6, 7 cara ini. Walaupun nanti pada beberapa kasus tertentu bisa juga dibantu sama eliminasi dan substitusi, ada masalah seperti itu. Oke. Kita lanjut. Ini operasi baris elementar ini Bapak Bariano. Ini kemarin diwakili sama eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, jadi biar ada pengertian lah datang dari mana si solusi sistem persamaan linear berbagai macam cara ini. Nah, oke. Kemudian ini masih ingatkah kalian? Nah, jadi tujuan utama perkuliahan aljabar matriks dan alasan utama munculnya semua materi perkuliahan yang kita hadapi selama semester ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Nah, jadi perkuliahan aljabar matriks itu asal muasalnya yang sudah kita bahas dari awal semester yang lalu. Asal muasal permasalahan dan kenapa semua konsep ini muncul, ini dasari dari adanya sistem persamaan linear. Nah, dan bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear. Di mana sistem persamaan linear ini adalah salah satu konsep yang sangat powerful dalam matematika. Nah, di mana setiap konsep yang berkaitan dengan sistem persamaan linear ini hampir semua konsep matematika itu nanti akan membutuhkan bisa ditranslate menjadi suatu sistem persamaan linear dan kita bisa menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Dan di sini dalam mata kuliah ini menawarkan berbagai macam cara kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, jadi ini kita akan membahas cara penyelesaian terakhir. Ya, ada beberapa cara yang sudah kita pelajari. Nah, kita akan membahas penyelesaian terakhir seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, bahwa ini kita akan menggunakan determinan matriks ya. Nah, jadi kita akan menggunakan determinan matriks atau yang lebih sering juga disebut sebagai aturan Cramer. Nah, kenapa disebut Cramer? Karena penemunya ini adalah namanya Cramer ya. Nah, jadi si Cramer ini yang menemukan metode determinan matriks untuk menyelesaikan penemu metode penyelesaiannya ini si Cramer yang menemukan metode determinan matriks untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Seperti itu. Nah, untuk menggunakan aturan Cramer ini atau menggunakan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama ini suatu sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan menggunakan aturan Cramer adalah SPL yang memiliki banyak persamaan yang sama dengan banyak variabel. Nah, jadi sistem persamaannya ini banyak persamaannya itu sama dengan banyak variabel ya. Nah, jadi ini Bapak highlight di sini. Banyak persamaan itu harus sama seperti banyak variabel. Nah, jadi kalau di sini ini sebagai contoh ini ada persamaan. Nah, ini ada persamaan pertama. Nah, ini ada persamaan kedua. Nah, ini sampai nanti di ujung ada n persamaan. Nah, ini persamaan ke n. Berarti ada jumlahnya ada n persamaan. Nah, ini harus setara dengan banyaknya variabel yang ada pada sistem persamaan linear tersebut. Nah, di sini ada x1, ini variabel pertama.
variabel 1, X2, ini variabel 2, sampai nanti ke Xn. Nah, ini adalah variabel yang ke N ya. Nah, variabel yang ke N. Nah, di sini dapat kalian lihat banyak variabelnya. Itu ada N, kemudian banyak persamaannya juga ada N ya. Nah, jadi bentuk sistem persamaan yang seperti inilah yang nanti bisa digunakan untuk yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, jika banyak persamaannya yang kalau kemarin itu kan yang masih umum yang Bapak bahas di pakai operasi baris elementer, itu banyak persamaannya ada M, kemudian banyak variabelnya ada N. Nah, itu tidak bisa digunakan aturan Cramer. Kenapa? Karena nanti aturan Cramer ini kita akan membuat matriks koefisien dan kita harus mencari determinannya. Sedangkan determinan suatu matriks itu hanya bisa didapat kalau matriks itu ordonya adalah n kali n ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan aturan Cramer adalah determinan matriks koefisien. Nah, ini jadi bentuk ini kan bisa kita terjemahkan menjadi suatu matriks ya. Nah, menjadi suatu matriks. Nah, bentuk matriksnya ini matriks koefisiennya itu seperti ini. Dan kemudian syarat yang kedua yang dipenuhi, determinan dari matriks koefisien ini tidak boleh 0. Nah, kenapa? Karena ini akan berkaitan sama nanti nilai variabel yang didapat dari aturan Cramer. Nah, jadi syaratnya ini determinannya tidak boleh 0. Nah, jadi kalau ada suatu sistem dan ini menunjukkan bahwa aturan Cramer ini hanya berlaku untuk sistem persamaan linear yang memiliki satu penyelesaian. Nah, kalau ada sistem persamaan linear yang memiliki banyak penyelesaian atau tidak punya penyelesaian, maka tidak bisa menggunakan aturan Cramer. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini ceritanya ada banyak persamaan ini. Kita ambil koefisien-koefisiennya. Nah, ya. Kita ambil ada A11 kita ambil, kemudian kita ambil yang koefisien-koefisiennya. Nah, ada A11, A12, A13 sampai A1N, ada A21, A22 sampai A2N. N1, N2 sampai N. Nah, ini kita ambil koefisien-koefisiennya dan kita buat. Nah, jadilah matriks seperti ini matriks koefisiennya ya. Ada A11, A12, A1N, A21. Nah, ini adalah koefisien-koefisien yang ada yang didapat. Jadi ini adalah suatu matriks yang isinya adalah koefisien-koefisien yang didapat dari sistem persamaan linear asal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita baru masuk ke definisi aturan Cramer ya. Nah, jika A, X sama dengan B adalah sebuah sistem persamaan linear n variabel dan matriks A kita dapat dari koefisien sistem persamaan linear sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah sistem persamaan linearnya ya. Kemudian diterjemahkan menjadi bentuk matriks. Nah, bentuknya seperti ini. Dapat kalian lihat perubahannya. Nah, A11 diambil, A12 diambil, pokoknya koefisiennya terus diambil sampai A1N, A21 diambil, A22 diambil sampai A2N, AN1 diambil, AN2 diambil sampai ANN. Nah, kemudian dia diterjemahkan dalam bentuk matriks koefisien. Nah, yang ke sini, ini 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 ke sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, itu ya. Nah, itu jadi matriks koefisiennya. Kemudian matriks variabelnya ya akan AX sama dengan B. Nah, X ini mewakili matriks variabelnya 1 sampai XN, ada variabel. Kemudian B ini mewakili konstanta. Nah, konstanta dari masing-masing persamaan linear ya, B1 sampai B. Nah, kemudian sebentar. Nah, dari sini, dan harus memenuhi determinan A. Dan ini kan tadi A kali X sama dengan B ya. Nah, ini harus memenuhi syarat bahwa determinan A-nya tidak boleh 0. Nah, oke, tidak boleh 0. Maka persamaan tersebut atau sistem persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian yang unik.
Maksudnya unik di sini adalah hanya ada satu penyelesaian ya. Nah, jadi kalau ada satu kasus di mana sistem persamaannya itu punya banyak penyelesaian, nah maka itu tidak bisa menggunakan aturan Kramer. Nah, kenapa? Nanti terbukti aja kalau kalian melihat syaratnya ini, nah ketika ada suatu sistem persamaan yang sistem persamaan linier itu punya banyak penyelesaian. Nah, ini maka nanti determinan A-nya itu akan sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau dia punya banyak penyelesaian, maka determinan dari A-nya itu akan sama dengan 0. Nah, sedangkan dalam kasus ini untuk aturan Kramer tadi determinannya tidak boleh 0. Nah, maka di sini jelas bahwa ini hanya akan berlaku untuk matriks yang memiliki sistem persamaan linear yang memiliki satu penyelesaian. Nah, dari sini akan didapat nilai X1-nya adalah determinan A1 dibagi A, X2 adalah determinan A2 dibagi A. Nah, begitu. Jadi, kita udah dapat matriks ini ya. Nah, kemudian tadi kita disuruh juga mencari determinannya. Nah, aturan Kramer ini kan solusi menggunakan determinan. Nah, jadi semua variabelnya itu didapat hanya dengan menggunakan determinan. Jadi tidak ada cara eliminasi, substitusi, operasi baris center, tidak ada. Ini hanya menggunakan determinan ya. Solusi SPL dengan determinan ya. Nah, dengan menggunakan determinan. Nah, jadi di sini pure hanya ada determinan saja yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masing-masing SPL. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita akan mencari masing-masing nilai variabel. Nah, ini kan ada variabel X1, ada X2 sampai ke Xn. Nah, dengan cara membagi determinan. Ada determinan A1 dibagi determinan A, determinan A2 dibagi determinan A, sampai nanti untuk nilai Xn, ini nilainya adalah determinan An dibagi determinan A. Nah, apa sih itu matriks A1, matriks A2, dan matriks An? Nah, matriks AJ di sini Bapak kasih J ya. Nah, AJ di sini, jadi di sini J ini bisa diganti dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai N ya. Nah, jadi ini mewakili masing-masing banyak variabelnya. Nah, jadi mewakili masing-masing nilai variabelnya. Jadi nanti untuk A1, untuk mencari variabel X1, nanti kita mencari menggunakan determinan A1. Untuk mencari variabel X2, kita akan menggunakan determinan A2. Jadi J-nya diganti 2. Begitu seterusnya sampai variabel ke N, kita akan menggunakan determinan AN. Nah, matriks AJ ini didapat dengan menggantikan kolom J yang ada pada matriks A dengan B1, B2, sampai Bn. Nah, jadi matriks AJ didapat dengan menggantikan kolom J yang ada pada matriks A dengan B1, B2, sampai Bn. Jadi di sini sebagai contoh ya, misalkan Bapak ngambil A1. Nah, A1-nya untuk kasus ini, maka kolom pertama kan A1 ya, berarti ini J, kolom 1. Kolom pertama dari matriks A itu kita ganti dengan matriks konstanta B1, B2 sampai Bn, sehingga di sini A1-nya adalah B1, B2, Bn. Nah, kemudian di sini dilanjutkan apa? Kemudian di sini tidak ada penggantian, jadi dilanjutkan dengan A12, di sini A22, seterusnya sampai AN2. Nah, ini taruh ke bawah ya, Bapak. Sebentar. Nah, terus dilanjutkan lagi di sini, terusnya sampai A1N, ini sampai A2N, terus saja sampai di ujung ada ANN ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak mau ngambil A2 dulu misalnya. Nah, A2, maka di sini A2 adalah A11 tetap, kolom pertama tetap. Nah, sampai AN1. Nah, yang berubah adalah kolom kedua ya. Jadi kolom kedua kita isi dengan B1, B2 sampai Bn. Begitu seterusnya. Nah, A2N, DD. Nah, ini begini cara kita untuk mendapatkan matriks A1, A2, dan A3 sampai AN seperti itu ya. Nah, jadi masing-masing kolomnya kita bagi dengan N. Masing-masing kolomnya kita ganti dengan matriks matriks konstanta B1, B2 sampai Bn, seperti itu.
Nah, untuk mempermudah mempermudah penyelesaian, ini Bapak kasih algoritma untuk mempermudah memahami bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Nah, maka Bapak di sini menuliskan ada algoritma penyelesaian sistem bersama linear dengan aturan Kramer. Nah, aturan Kramer yang pertama adalah, nah ini satu, pertama ya jelas sistem persamaan linearnya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Ya kalau tidak diubah dalam bentuk matriks ya tidak bisa kita temukan mencari determinannya kan. Nah, jadi harus diubah dulu dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Di mana adalah A adalah matriks koefisien sistem persamaan linear dan B adalah matriks konstanta. Nah, yang kedua cari determinan matriks A. Nah, cari determinan matriks A, jika determinannya adalah 0, maka SPL tidak bisa diselesaikan menggunakan aturan Kramer, sehingga kita harus menggunakan jalan yang lain, biasanya pakai operasi balas elementer. Jika tidak 0, maka bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ganti masing-masing kolom pada matriks A dengan matriks B untuk masing-masing matriks AJ yang akan menentukan nilai variabel XJ. Nah, jadi tadi kita cari matriks AJ. Nah, kita cari matriks AJ ada A1 ya. Ini maksudnya matriks AJ di sini adalah ada A1, A2, A3, A3 terus ada A4. Nah, sampai nanti AN kita cari dengan cara mengganti masing-masing kolom pada matriks A, matriks yang asal, matriks koefisien yang asal, dengan matriks B ya. Nah, untuk masing-masing matriks AJ yang akan menentukan nilai variabel XJ. Nah, ini sama seperti contoh yang tadi, sebelumnya. Nah, kemudian kita cari nilai determinan dari masing-masing matriks AJ. Dari determinan A1, A2, A3 sampai AN. Nah, yang terakhir untuk menentukan mendapatkan nilai variabel XJ, maksudnya nilai variabel X1, X2, X3, X4. Nah, kita bagi masing-masing nilai determinan matriks A1, A2 sampai AN yang didapat dari langkah sebelumnya dengan nilai determinan matriks A. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah algoritmanya penjelasan dari yang ada di slide sebelumnya. Jadi, cukup dengan 5 langkah, maka kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Kramer. Aturan Kramer. Aduh, ini Bapak agak-agak aksennya ini agak berubah. Oke, nah mari kita coba. Nah, ini ada satu soal, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut dengan aturan Kramer. Nah, di sini ada 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada X1, X2-nya ya kebetulan di persamaan pertama tidak ada, dan ada X3 ya. Nah, ini ada 3 buah variabel ya. 3 buah variabel sehingga nanti ini bisa diterjemahkan dulu karena di sini tidak ada X3, X2, maka ini sama saja dengan X1 tambah 0 X2 tambah 2 X3 sama dengan 6. Kemudian di sini min 3X1 tambah 4X2 tambah 6X3 sama dengan 30. Ini ada min X1 ya tuh potong di situ ya, min X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya ya pertama kita buat bentuk matriksnya. Nah, kita buat bentuk matriks A kali X sama dengan B dari sistem persamaan linear. Nah, bentuk matriksnya kebetulan bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, Bapak sudah mengetik ya. Jadi bentuk matriksnya adalah 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Nah, ini dapat dari koefisiennya, koefisien X1 untuk persamaan pertama. Nah, ini adalah 1 ya. Nah, maka ini pindah ke sini jadi 1. Kemudian koefisien X2 karena tidak ada tadi X2-nya maka jadi 0, 0. Kemudian koefisien X3 untuk persamaan pertama adalah 2, 2. Dan variabel konstanta pada persamaan pertama adalah 6 seperti ini ya. Nah, begitu seterusnya kita terjemahkan ini menjadi bentuk sistem persamaan linear, bentuk matriks dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, dari sini kita dapat ada 2, ada A. A-nya adalah matriks koefisien dan B-nya adalah matriks konstanta ya. Nah, seperti ini. Kemudian sudah selesai langkah pertama, kita masuk ke langkah kedua.
Nah, jadi langkah pertama tadi adalah kita ubah dulu sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, yang kedua, kita masuk ke langkah kedua, kita cari determinan dari A ya. Nah, kita cari determinan dari A untuk melihat dan mengecek apakah memang bisa digunakan aturan Cramer atau tidak. Nah, jadi ini syarat pertama kan ada dua syarat untuk menggunakan aturan Cramer. Pertama, banyak variabel harus sesuai dengan banyak persamaan linearnya. Kebetulan di sini ada 3 buah variabel dan ada 3 buah persamaan linear ya. Nah, ini persamaan linear pertama, ini persamaan linear kedua, persamaan linear ketiga, sehingga di sini syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua kan itu determinan dari matriks koefisiennya itu tidak boleh 0. Sehingga di sini akan kita coba mencari determinan dari matriks A, 0 apa tidak ya. Nah, oke, Bapak akan menggunakan ekspansi kofaktor dari baris pertama. Sehingga di sini Bapak ngambil faktornya adalah ada 1. Nah, ini 0 dan 2 di sini ya. Nah, kenapa Bapak mengambil baris pertama? Karena ada 0 di sini. Sehingga nanti dalam perhitungan kita bisa lebih mudah untuk mencari determinannya ya. Karena nanti A12-nya sudah diganti 0, 0 kali C12 ya tidak ada pengaruh, pasti dia jadi 0 ya. Oke, di sini ada A11, C11, determinan yang kemarin gitu ya. Determinan itu adalah hasil kali faktor dan kofaktornya. Nah, faktor A11 dan kofaktornya C11 tambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13. Nah, kemudian ya ini kan A11-nya 1 kali, kofaktor dari 1 adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11, di mana M11 ini adalah minornya ya. Nah, ditambah 0 kali min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12 ditambah 2 dikali min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa kita akan mencari minor 11, minor 12, dan minor 13. Tapi kebetulan karena di minor 12 ini faktornya itu 0, maka ini tidak usah dicari karena nilainya juga pasti jadi 0. Nah, kita cari saja minor 11 dan minor 13 ya. Nah, untuk M11 ini kita tutup. Nah, baris pertama, kolom pertama kita tutup. Nah, ini seperti ini. Sehingga didapat minor 11-nya adalah 4, 6, min 2, 3. Nah, kemudian untuk minor 13-nya ya, karena ya ini kan ada minor 13, kita tutup baris pertama, kolom ketiga ya, sehingga di sini terdapat wah ini tidak kelihatan ya, perlu yang terang. M13-nya adalah min 3, 4, min 1, min 2 ya. Nah, itu akan sama seperti ini ya. Ini 4, min 2, 3, kemudian min 3, 4, min 1, min 2. Nah, seperti itu. Ya, kita cari determinannya. Nah, determinannya kan udah tahu ya kalau matriks 2 kali 2. Nah, di sini determinannya 4 kali 3 dikurang 6 kali min 2. Nah, yang ini untuk M13 min 3 kali min 2 dikurang 4 kali min 1. Nah, itu determinannya ya. Kemudian kita kalikan 4 kali 3, 12 kurang 6 kali min 2 plus 12, 6 kali min 2, min 12 min plus, jadi ini 12 tambah 12 ya. 12 tambah 12 jadi 24. Nah, kalau ini min 3 kali min 2, 6 kurang 4 kali min 1, min 4, min ketemu min plus, jadi 6 plus 4, 6 plus 4 itu adalah 10 ya. Sehingga di sini 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 24 itu 24. 2 kali 1 kali 10 itu adalah 10. Nah, kita dapat 24 ditambah 20 ya. Nah, dari sini kemudian 24 tambah 20 adalah 44. Nah, ini kita menemukan determinan dari matriks A, dan 44 ini itu tidak 0 ya. Nah, karena dia tidak 0 berarti bisa dilakukan aturan Cramer ya. Nah, bisa menggunakan Cramer rule. Nah, bisa menggunakan aturan Cramer. Oke, karena bisa menggunakan aturan Cramer, kita lanjut ke langkah berikutnya, langkah ketiga. Nah, kita cari matriks A1, matriks A2, dan matriks A3. Karena ini kebetulan ada 3 variabel. Nah, kita cari matriks A1, A2, dan matriks A3 ya. Nah, oke. Untuk mencarinya,
kita ganti masing-masing kolom pada matriks A dengan B untuk mendapatkan A1, A2, dan A3 ya. Nah, sehingga untuk A1 ini 63 ini untuk A1 ininya yang dihapus, yang dihilangkan. Nah, yang dihilangkan ini 1 min 3 min 1, tinggal di sini 638 04 min 2 dan 263. Nah, untuk A2 yang dihilangkan adalah 04 min 2, sehingga di sini 1 min 3 min 1 tetap. Nah, ini 04 min 2 nya berubah jadi 638, ini 263. Nah, untuk A3 yang berubah adalah 263 nya ya yang dihilangkan, sehingga di sini kita dapat 1 min 3 min 1, 04 min 2, 638. Bapak akan type aja. Ini yang nah ini yang tadi 3. Nah, ini yang untuk A1 di sini yang dirubah. Nah, ini yang untuk yang A2 ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini oke. Nah, kemudian kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Setelah kita dapat A1, A2, A3, kemudian kita cari masing-masing determinannya ya. Nah, kita cari dari determinan A1 dulu. Determinan A1 ini Bapak juga pakai ekspansi kofaktor yang baris pertama. Jadi ada A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13 ya. Jadi Bapak ngambil faktornya yang ini ya. Nah, ini merah aja dulu deh. Nah, ini faktornya yang ini Bapak ambil. Nah, seperti ini. Sehingga nanti di sini kenapa Bapak ambil itu karena ada A12 yang nilainya 0 ya. Nah, sama seperti alasan yang tadi. Nah, kemudian kita hitung. Ini 6 dikali min 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11. M11 itu adalah minor 11. Nah, minor 11-nya ya. Ini kita tutup baris pertama, kolom pertama. Ini kita dapat 46 min 23 ya. Nah, oke. Kemudian M12 tidak perlu dicari karena tadi akan dikalikan dengan 0 juga. Kita cari M13 lagi. M13. Nah, ini adalah kita tutup kenapa ya? Kita tutup jangan masih mirip makanya yang kita tutup. Nah, baris pertama kolom ketiga kita dapat minornya 34 8 min 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hitung. Nah, jadi ini 6 faktornya ya, kali min 1 pangkat 1 tambah 1 kali min 1. Nah, kemudian ini sudah jadi 0, salah, ini 2 kali min 1 pangkat 1 tambah 3 kali M13 ya. Nah, ini kita dapat M12 sama M13-nya. Kemudian kita cari determinannya. Nah, ini 4 kali 3 dikurang 6 kali min 2 untuk M11. Untuk M13 30 kali min 2 dikurang 4 kali 8 ya. Nah, sehingga di sini kita dapat 6 kali 1 dikali 4 kali 3 ini 12. Nah, 6 kali min 2 min 12 ketemu min jadi plus 12 ya. Nah, ini 24 lagi. Dan kalau ini 30 kali min 2 min 60. Nah, ini dikurang 4 kali 8 32 ya. Sehingga di sini kita dapat negatif 92 ya. Nah, 24 kali 6 itu 144. Sedangkan 2 kali min 92 itu negatif 184. Nah, sehingga di sini kan kita dapat 144 dikurang 184 ya. Kemudian dari sini kita dapat hasilnya adalah negatif 40. Nah, setelah dapat determinan A1, nah kita bisa mencari nilai variabel X1. Nah, jadi untuk biar mempersingkat pengerjaan, langsung aja cari X1-nya di sini ya. Setelah dapat A1. Nah, X1-nya adalah determinan dari A1 dibagi determinan A. Kebetulan tadi determinan A1-nya adalah negatif 40 dan determinan A-nya adalah 44. Sehingga nilai X1 atau nilai variabel pertama adalah min 10/11. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kita mendapatkan nilai X1. Kemudian berikutnya kita mencoba mencari nilai X2 ya. Nah, untuk nilai X2 ya
kita cari menggunakan determinan A2. Bapak masih menggunakan minor dan menggunakan faktornya itu adalah baris pertama ya sebagai faktor. Nah, ada A11, ada A12, A13. Nah, satu-satunya di sini ya karena A1-1-nya itu ada 1, 6 sama 2 ya. Nah, A1-1-nya 1, A12-nya 6, A13-nya 2. Nah, untuk A11 ini kofaktornya itu adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Untuk A12 ini kofaktornya adalah min 1 pangkat 1 tambah 2 kali M12. Dan untuk A13 ini kofaktornya adalah min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita cari M11, M12 dan M13 ya. Untuk M11, nah ini kita tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, kita dapat 3683 ya. Nah, jadi ini tutup baris pertama kolom pertamanya. Nah, ini kalau ini untuk M11 ya. Nah, kita tutup. Nah, kita tutup baris pertama kolom pertama. Nah, untuk M12 kita tutup baris pertama kolom kedua ya. Nah, kita dapat nanti di sini min 3, 6, min 1, 3. Nah, kemudian untuk M13 ya. Nah, M13 kita tutup di sini. Nah, M13-nya adalah min 3, 30, min 1, 8 ya. Nah, ini adalah kita mencari M13-nya ya. Nah, 3, 30, 18. Oke, udah. Nah, dari minor 11, 12 dan 13-nya kita masukkan itu. Sehingga di sini kita cari masing-masing determinannya. Nah, 30 kali 3 kurang 6 kali 8. Ini 30 kali 3 ya, 90. 90 dikurang 48. Nah, nanti jadi ini 30 kali 3 kurang 6 kali 8. Untuk yang M12-nya min 3 kali 3 dikurang 6 kali min 1. Untuk yang M13-nya min 3 kali 8 dikurang 30 kali min 3. 30 kali min 1 ya. Nah, jadi seperti itu. 30 kali 3 ini 90, 6 kali 8 48. Min 3 kali 3 min 9, min 6 kali min 1 itu nanti dapatnya plus 6. Min 3 kali 8 min 24, min 30 kali 1 plus 30 ya. Seperti ini ya. Nah, 90 kurang 48 min 42, min 9 tambah 6 ini min 3, min 24 tambah 30 ini hasilnya adalah 6 ya. Iya enggak ya? Ya betul ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung 42 kali 1 kali 1, 42, min 3 kali min 6 plus 18, 6 kali 2, 12 ya. Nah, sini kita dapat 42 tambah 18 tambah 12. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 72 ya. Sehingga determinan A2-nya di sini adalah nilainya 72. Nah, setelah dapat nilai determinan A2, kita cari nilai variabel X2. Nah, rumusnya adalah determinan A2 dibagi determinan A, yaitu 72 dibagi 44. Dengan determinan A-nya adalah 44, sehingga kita dapat nilai X2 atau nilai variabel kedua adalah 18/11. Satu lagi, kita cari nilai X3 ya. Nah, kita menggunakan determinan dari A3. Determinan A3, nah Bapak juga menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, kenapa? Karena di sini ada 0 ya. Nah, ini akan memudahkan kita untuk melakukan operasi baris elementer. Oke, jadi Bapak ambil di sini ada faktor pertamanya 1, faktor kedua 0, faktor ketiga 6 ya. Nah, sehingga di sini rumusnya adalah 1 kali A1-1-nya 1, C1-1-nya adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 kali M1-1 ditambah H12-nya 0, C12-nya adalah min 1 pangkat 1 tambah 2 kali M12 ditambah A13-nya 6 kali C13-nya min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13 ya. Nah, sehingga karena di sini M12-nya 0, kita tidak perlu mencari M12, kita langsung mencari M11 dan M13 saja ya. Nah, M11 itu ya kita
tutup baris pertama, kolom pertama, sehingga akan kita dapat M11-nya adalah 4, 30, min 2, 8 ya. Nah, seperti ini. Kemudian M13-nya akan kita tutup baris pertama, kolom ketiga ya. Sehingga akan kita dapat di sini adalah min 3, 4, min 1, min 2 ya. Nah, itu adalah minor 1/3-nya. Nah, kemudian dari sini kita cari determinannya. Nah, ini 4 kali 8 dikurang 30 kali min 2 ya. Untuk M11, untuk M13 min 3 kali min 2 dikurang 4 kali min 1 ya. Nah, sehingga di sini kita cari determinannya 4 kali 8 32. Nah, dikurang 30 kali min 2. 30 kali min 2 itu min 60, ketemu min jadi plus 60. Nah, sedangkan di sini min 3 kali min 2 itu 6, min 4 kali min 1 itu plus 4 ya. Nah, sehingga di sini 32 tambah 6 92 tambah 60 92, 6 tambah 4 itu 10. Nah, jadi di sini kita kalikan 92 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 92. Nah, kemudian 10 kali 6 kali 1 itu adalah 60 ya. Jadi kita dapat 92 tambah 60 yaitu sama dengan 152. Nah, 152 ini kemudian untuk uncian nilai X3 kita bagi dengan determinan A. 152 kita bagi 44 hasilnya adalah 38/11 seperti itu ya. Nah, dengan demikian solusi dari sistem persamaan linear 3 buah variabel ini adalah X1, X2, X3 yaitu min 1/11, 18/11 dan X3-nya 38/11. Nah, beginilah cara kita melakukan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan aturan Cramer ya. Ya, meskipun ini tidak semua sistem persamaan linear bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan Cramer, karena hanya beberapa kasus tertentu saja sistem persamaan linear itu bisa diselesaikan dengan aturan Cramer seperti itu ya. Oke, nah sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembahasan mengenai materi terakhir yaitu aturan Cramer. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan langsung lewat WhatsApp, bisa di grup atau chat pribadi dengan Bapak. Nah, insya Allah nanti ketemu lagi di final test. Untuk waktu final testnya masih Bapak lihat dulu. Nah, selamat belajar. Selamat mempersiapkan diri menghadapi final test. Selamat berlibur dulu ya, walaupun tidak libur-libur banget ya. Maksudnya di minggu tenang ini kalau biasanya kalau perkuliahan yang offline atau yang dilaksanakan di kampus biasanya minggu tenang ini diambil kesempatan untuk pulang ya kampung. Kalau yang rumahnya tidak berdomisili di daerah Banjarmasin itu biasanya pulang kampung. Nah, kalau sekarang ya karena tidak di kampus ya tidak di Banjarmasin juga, otomatis ya sama aja rasanya seperti di rumah. Jadi lebih baik fokus aja persiapkan diri untuk menghadapi final test, karena Bapak yakin final test kalian itu ada banyak mata kuliah juga. Oke, salah hilang mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi jika selama mata kuliah mata kuliah aljabar matris ini Bapak banyak salah, banyak kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di semester berikutnya dalam mata kuliah lain. Salah hilang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.